media tanam Anthurium Gemani. Setelah kemarin saya share video cara merawat Anthurium Gemani, yaitu cara repotting atau ganti pot sekalian ganti media tanam ke pot yang lebih besar. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat media tanamnya, karena untuk keberhasilan tanaman dalam pot kita, media tanam itu memegang peran sangat penting, dimana untuk nutrisi, perawatan, dan lain sebagainya itu 100% berasal dari media tanam yang kita pakai untuk tanaman kita. Dan syarat media tanam di pot yang wajib dipenuhi yang pertama adalah jelas poros, karena poros itu nanti media tanam kita cuma basah tidak becek, sehingga pH media tanam selalu netral dan terhindar dari serangan virus dan bakteri. Selain poros, media tanam di dalam pot itu harus berongga. Berongga maksudnya ada sela-sela antara media tanam satu dengan yang lainnya, di mana fungsi rongga tersebut adalah untuk perkembangan akar kita. Karena untuk Anthurium Gemani ini akarnya itu dia tidak bisa menembus media tanam yang terlalu padat kawan, jadi harus ada rongganya. Dan sebagai yang syarat yang ketiga adalah media tanam kita harus memenuhi unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti yang saya bilang tadi, karena 100% kebutuhan makro dan mikro tanaman itu berasal dari media tanam dalam pot kita. Dan untuk memenuhi ketiga syarat tersebut, di sini saya memakai 3 jenis media tanam. Yang pertama sekam mentah, yang kedua dedaunan kering yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini kawan, dan yang ketiga adalah tanah humus. Dan untuk pencampurannya adalah sebagai berikut. Pencampurannya adalah seperti ini kawan. Kita tuang dulu 2 bagian sekam mentah. Sekam mentahnya ini pastikan sudah difermentasi. Terus 1 bagian tanah humus dan 1 bagian dedaunan kering. Dimana tadi sudah saya jelaskan, untuk syarat media tanam dalam pot itu harus poros, terus berongga dan untuk sifat keporosan dan keberonggaannya tersebut itu terpenuhi dari adanya sekam mentah ya kawan. Makanya itu sekam mentah ini saya kasih komposisi bagian yang paling banyak. Dan syarat yang ketiga adalah memenuhi unsur hara makro dan mikro. Di sini saya tambahkan dedaunan kering dan tanah humus. Untuk dedaunan kering ini pastikan daunnya itu sudah benar-benar kering 100% kawan. Jadi tidak melalui proses pengeringan lagi, karena kalau kita memakai daun yang masih segar itu dan melalui proses pengeringan, itu biasanya dalam proses pengeringan itu disertai dengan patogen-patogen jahat yang bisa untuk merugikan tanaman kita, seperti jamur, virus, dan bakteri. Maka dari itu pastikan daunnya ini sudah benar-benar kering. Kita campur merata dulu seperti ini. Dan setelah tercampur merata, lalu kita pindahkan di ember untuk proses fermentasi. Karena untuk media tanam ini tidak bisa langsung digunakan kawan. Kenapa tidak bisa langsung digunakan? Karena biarpun sekam mentahnya ini sudah melalui proses fermentasi, tapi itu kadang masih ada hewan-hewan kecil yang terselinap. Selain itu juga untuk menghindari tumbuhnya patogen-patogen jahat
seperti jamur, virus, dan bakteri. Dan untuk proses fermentasi tersebut, kita pindahkan media tanamnya ini ke dalam ember yang lebih kecil. Dan setelah semua media tanam Anthurium gymnani tersebut sudah dipindahkan, lakukan proses fermentasi lanjutannya. Untuk fermentasi lanjutan, di sini saya memakai Ajinomoto atau micin, kunyit bubuk, dan garam dapur atau garam krosok. Untuk dosisnya sendiri adalah, untuk micin atau Ajinomoto ini saya memakai 3 sendok teh, di mana fungsi micin dan Ajinomoto ini adalah untuk sebagai penambah unsur hara makro dan mikro ya kawan, supaya media tanam kita ini makin subur. Bisa ditambahkan dengan micin. Dan karena untuk pemakaian micin ini tidak bisa langsung, makanya kita sertakan di fermentasinya. Dan yang kedua, kunyit bubuk. Kunyit bubuk ini fungsinya adalah untuk menghindarkan atau mengurangi patogen-patogen jahat yang ada di media tanam kita atau yang kemungkinan muncul. Karena fungsi kunyit ini sangat bermanfaat sekali untuk mengendalikan atau membunuh calon-calon atau telur-telur bibit-bibit jamur yang akan muncul. Begitu juga pun bakteri. Dan untuk mengurangi hama atau menghilangkan hama, di sini saya pakai garam krosok atau garam dapur. Untuk garam krosok ini fungsinya adalah untuk menghilangkan hama-hama kecil yang kemungkinan bisa muncul di dalam media tanam ini. Karena dalam garam krosok ini mengandung pH yang tinggi karena berasal dari air laut, sehingga hewan-hewan kecil tersebut merasa tidak nyaman dan tidak bisa berkembang di media tanam kita. Untuk dosisnya saya memakai 6 sendok teh. Dan untuk proses fermentasinya ini kita menggunakan sistem anaerob dengan direndam air. Maksudnya anaerob adalah kedap udara, dan tujuan direndam air adalah supaya media tanam ini bisa cepat dipakai. Kalau saya biasanya minimal 3 hari itu sudah bisa saya pakai kalau saya terburu-buru kehabisan media tanam. Tapi optimalnya itu saya tunggu sampai 2 minggu. Karena dalam 2 minggu itu baik garam dapur, micin maupun kunyit maupun tanah humus tadi itu sudah terserap ke dalam sekam mentah maupun dedaunannya. Kita tunggu sampai airnya penuh, karena untuk sistem anaerob dan direndam ini itu harus seluruh media tanam ini terendam air. Dan pastikan garam, kunyit, dan Ajinomoto tadi sampai turun ke bawah. Kita tekan-tekan seperti ini. Setelah seperti ini, baru kita tutup rapat dengan plastik. Di sini saya menggunakan ban karet. Seperti ini kawan. Karena ban karet ini sifatnya melar, jadi dia menutup sempurna. Dan demikianlah
cara saya dalam membuat media tanam Anthurium gemeni. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.